Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Evanidin, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi online malam ini, walaupun masih ada suasananya. Namun senantiasalah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa menikmati kenyamanan, kita bisa masih menikmati kedamaian, keselamatan, dan semua itu adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Ikhwanidin yang berbahagia, kita masih melanjutkan tentang yang berhubungan dengan jiwa, dan malam ini adalah saya beri judul subpokok bahasan adalah kunci mendapatkan pencerahan jiwa. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah kita memang untuk membuka jiwa kita supaya mendapatkan pencerahan dari firman Allah, dari petunjuk Allah, ayat yang tersirat maupun ayat yang tersurat. Baik ayat yang kauniyah maupun ayat yang kauliyah. Semuanya bisa mendapatkan pencerahan. Seperti kemarin-kemarin, kita juga bisa belajar dari akar, bisa belajar dari pohon. Itu kan berarti kita bisa mengambil pelajaran dari ayat kauniyah. Bisa mengambil pelajaran dari air, itu kan kita juga belajar ataupun memikirkan ayat-ayat kauniyah yang semuanya itu juga termaktub di dalam ayat-ayat kauliyah. Nah, beberapa hal yang perlu kita penuhi atau kita sikapi dalam mendapatkan pencerahan jiwa. Di antaranya adalah kita tidak ragu-ragu kepada petunjuk Allah. Kemudian juga mampu membuka diri. Juga nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kita tidak ragu-ragu. Ini adalah awal dari seluruh langkah untuk memperoleh petunjuk dari dalam Al-Quran. Kita jangan sampai ragu-ragu bahwa kitab ini berasal dari Allah, maka jangan ragu kita menerimanya. Bahwa siapa saja yang mengambil petunjuk dari dalamnya, itu kan sudah dijanjikan akan selamat dunia dan akhirat. Maka kita jangan ragu bahwa Al-Quran adalah kitab ajaib yang bisa diserap oleh siapa saja yang menggunakan akal kecerdasannya. Dalam surat 2 ayat 2, ya, jangan hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini ya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang insaf atau bertakwa. Kalau kita korelasikan dengan surat 10 ayat 37, ya, surat Yunus ayat 37, wa makana hadzal qur'anu ayyuftaro min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya.
diturunkan dari Rabb semesta alam. Nah, dalam surat kedua ayat 2 dan surat 10 ayat 37 ini ada kata-kata la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kebenarannya mutlak, ya, kebenarannya pasti karena datang dari Allah yang Maha mengetahui. Coba kita buka juga surat 14 ayat 52. Itu ada balakun linnas waliyung darubi. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Wali ya'lamu annama huwa ilahum wahid wali yadzakkara ulul albab. Dan Dia Allah adalah Tuhan Rabb yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari kitab itu. Hadirin yang berbahagia, kalau kita tahu atau membaca dari tutup ayat itu ada ulul albab, kalau di sini waliyadzakara ulul albab, dan hendaklah menjadi pemikiran, menjadi pelajaran bagi ulul albab. Jadi ulul albab adalah orang yang menggunakan akal pikirannya. Setiap manusia, setiap orang itu punya akal, tapi tidak semua itu orang itu ulul albab. Ya, di dalam surat 3 ayat 7 itu kan di akhir ayat juga wa may yadhakaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal, menggunakan akal atau ulul albab. Nah, maka kalau kita mencari hukum selain Allah, padahal Dia Allah itu yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kita secara terperinci. Orang-orang yang telah diberikan kitab itu mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan dari Rabb dengan sebenarnya. Maka kita juga tidak boleh ragu-ragu. Karena Al-Quran itu juga sudah tamat ya. Dalam surah 6 ayat 115 itu kan, wa tamat kalimatur rabbika sidqon wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Rabb engkau, dalam kurung itu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, hadirin yang berbahagia, jadi salah satu kunci kita mendapatkan pencerahan jiwa adalah kita tidak ragu-ragu dengan apa yang difirmankan Allah. Dan Al-Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Semuanya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang percaya atau meyakini. Kalau sudah tidak yakin, ragu-ragu, ya sudah. Maka tugasnya masing-masing individu personel itu adalah iqra, membaca, utlu, tilawah, kemudian liyatadabbaru, untuk bertadabur. Ya. Dari iqra, tilawah, tadabur, itu semua adalah perintah untuk ke personel atau masing-masing. Setelah itu kalau kita sudah melaksanakan itu kok kita mungkin masih belum paham, belum tahu, baru Allah memberikan solusi dalam surat 16 ayat 43, juga dalam surat 21 ayat 7 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli dzikir itu apa? Dalam surat 15 ayat 9 ya. Di situ disebutkan bahwa Allah itu menjaga ya. Apa? Al-dzikru atau Al-Qur'an itu sampai nanti hari kiamat. Keautentikannya ya. Jadi keasliannya, kemurniannya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Dzikr atau Al-Qur'an itu. Nah, hadirin yang berbahagia, setelah kita tidak ragu-ragu, kemudian kita yang kedua harusnya mau membuka diri supaya mendapatkan pencerahan jiwa. Nah, kita mau membuka diri untuk bisa memahami
petunjuk Allah dengan baik, kita harus membuka pikiran, membuka hati, membuka penglihatan, membuka pendengaran. Sebab apa? Orang-orang yang tertutup atau menutupnya, dirinya ditutup, digelapkan, dolim, ya, dolama itu kan gelap, tidak akan bisa menerima kebenaran dari petunjuk Allah atau Al-Quran itu. Meskipun ia sedang membacanya, kadang membaca teks, tapi dengan sudah sambil membaca itu ragu-ragu, kemudian dia juga sudah menutup ya, dirinya dengan pemahaman, terjemahan dan lain sebagainya. Jadi meskipun sedang membaca, mungkin dia juga tidak mendapatkan pencerahan. Sebab apa? Ada yang tertutup itu karena kesombongannya. Ada yang tertutup karena sudah merasa mapan, tidak butuh lagi kepada pemahaman, tidak butuh lagi tadabbur, tidak butuh lagi tilawah. Rasa kalau sudah membaca sudah dapat pahala, ya sudah gitu. Ada yang tertutup oleh kepentingan, ya. Bisa ada mengadakan pengajian akbar atau apa karena politik. Itu nanti ya belum tentu dapat pencerahan karena memang ayat-ayatnya itu digunakan untuk kepentingan. Padahal ayat Al-Quran itu harus adil. Ada yang tertutup oleh arogansi, keilmuan, jadi kesombongan dengan ilmunya, atau arogansi kelompok mayoritas karena banyak temannya dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa mendapatkan pencerahan karena dia dengan kesombongannya atau arogansi daripada mayoritas ataupun ilmunya tinggi. Maka kita lihat surat 18 ayat 101, ladzina kanat a'yunuhum fi idha'in fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dan memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Jadi orang yang tertutup ya matanya dari memperhatikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang besar, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Ya, karena antara melihat dan mendengar itu harus sinkron. Maka sering saya sampaikan bahwa kita dalam membaca ayat, mentilawah ayat, mentadabbur ayat itu harus bisa merasakan ya apa yang kita pikirkan dan bisa memikirkan apa yang kita rasakan. Yang itu yang berbahagia. Bahkan di dalam surat 17 ayat 46 juga disebutkan wa ja'alna ala qulubihim akinnah ayyafqahuna. Saya ulang, ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah walau ala adbarihim nufra. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti. Dan apabila kamu menyebut Tuhan atau Rabb saja dalam Al-Quran, satu-satunya saya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi dia harus di samping Rabb, di samping Allah, dia maunya itu ada yang lain. Tapi kalau hanya satu-satunya Allah yang disebut, dia akan berpaling, akan tidak mau, kan begitu. Kalau itu yang berbahagia. Maka kalau dalam surat 45 ayat 23 itu, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya? Afarra'ita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Yaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Karena dia sudah merasa ilmunya tinggi dengan kesombongan, akhirnya juga malah tidak dapat pencerahan, tidak dapat petunjuk. Karena dengan demikian ya Allah akan mengunci pendengaran dan hati mereka dengan tutupan. Maka siapakah yang akan memberi tunjuk sesudah Allah?
maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kita disuruh selalu mengambil pelajaran. Ya. Maka korelasi ayat ini, kalau kita membaca surat 6 ayat 25, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jika pun mereka melihat segala ayat-ayat, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Nah, yang itu yang berbahagia. Jadi orang yang sudah tertutup, ya, kalau saya analogikan, itu kan suatu ruangan. Suatu ruangan itu kalau sudah pintunya tertutup, ya sudah, cahaya tidak bisa masuk, apapun tidak bisa masuk, ya namanya sudah tertutup. Jadi orang yang sudah menutup dirinya, itu yang bisa membuka siapa? Ya dia sendiri. Kalau dia sendiri tidak membuka, ya tidak bisa. Maka ada kolbu, hati yang berpenyakit, ada hati yang tertutup, ada hati yang kotor. Nah, itu maka yang kotor harus dibersihkan, yang tertutup harus dibuka, yang berpenyakit harus disembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa membuka, siapa yang bisa membuka, membersihkan, ya, juga dalam arti menyembuhkan, ya mereka sendiri dengan kesadaran kolbu, dengan kesadaran dirinya, membuka mata kolbunya, dia akan mendapatkan pencerahan. Demikian malam ini, mudah-mudahan bisa menambahkan sedikit ilmu. Besok kita sambung lagi. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.